Salam saudara, kita kembali mengikuti menjawab Trinitas. Ini episode 29, Pak. Ya. Mari kita teruskan. Baik, Pak. Yang pertama pertanyaan dari seorang pria usia 20 tahun, mahasiswa tinggal di Jakarta. Shalom Pak, izin bertanya. Bagaimana dengan metafora mempelai antara Allah dengan umat Israel di Perjanjian Lama, sedangkan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, bukan Allah Bapa? Terima kasih. Ya, selalu kita itu melihat konteks ya, bahwa Tuhan itu kekasih bagi bangsa Israel. Maka bisa memetaforakan sebagai mempelai. Nggak masalah. Nanti sebagai bapak, mempelai, sahabat, gitu kan? Ya. Bahkan sebagai suami yang dikhianati, Hosea. Ya, Allah itu seperti suami yang dikhianati istri yang berselingkuh. Begitu. It's okay, nggak masalah. Ya, oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 27 tahun, jemaat di Rehoboth Church MAG, karyawan swasta. Shalom Eras dan tim yang aku hormati dan kasihi. Sebelumnya aku berterima kasih sekali untuk pemaparan Eras yang luar biasa memberkati mengenai logos dan monoteisme. Seminar ini membuat aku sungguh-sungguh ingin mengenal Allah dengan benar dan sungguh-sungguh mau berurusan dengan Allah secara patut. Eras dan tim, karena aku bukan mahasiswa teologi, aku jadi mempunyai beberapa keterbatasan untuk mencari informasi sendiri. Maka ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Frasa akulah dia itu maksudnya apa ya Om? Karena kalau aku lihat versi King James Version, terjemahannya tetap I am he. Kata he di sini maksudnya apa ya Om? Saya beri catatan dulu, bahasa aslinya itu uncial word, itu nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Ya. Jadi kalau dikasih huruf besar, kesannya ini bisa Allah Bapa atau siapa. Orang Yahudi tidak percaya dia Mesias. Dan mereka sedang menanti Mesias. Dan Yesus berkata, nanti kamu akan tahu bahwa akulah dia. Apa yang mereka saksikan? Tirai bait Allah terbelah. Ya. Terjadi gempa bumi. Lalu kepala prajurit mengatakan, sungguh ini anak Allah. Ya. Nah, jadi baru tahu bahwa dialah yang diutus Allah, dialah Mesias. Baru kamu tahu, akulah dia. Plus dengan kebangkitannya. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jelas? Jelas Pak. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, kata bara pada Kejadian 1 ayat 1 kan verbnya singular atau tunggal, sehingga menunjukkan bahwa karya penciptaan itu dilakukan oleh Elohim Yahweh sendiri. Berdasarkan pemaparan teolog lain, mengapa Keluaran 20 ayat 13, Kejadian 35 ayat 1 dan 7, 2 Samuel 7 ayat 23 memiliki verb yang plural ya Om? Maaf, pertanyaan ini bukan menunjukkan ketidakpercayaan aku terhadap pemaparan Eras. Pure, murni pernyataan ini didorong oleh rasa penasaran. Jadi aku mau lebih tahu. Oke, subjeknya siapa dulu? Kalau subjeknya Allah, pribadi, pasti singular. Tapi kalau Allah beserta dengan malaikat, Allah dengan komunitas pasti jadi plural. Tapi coba Keluaran 20:13. Ini perintah tentang jangan membunuh, kan pluralnya untuk manusia Pak. Janganlah kalian membunuh gitu. Oh, ini konstruk kali ya? Enggak. Bukan Pak, ini law. Pasti ada kata law-nya. Law, jangan, law itu jangan bahasa Ibrani. Terus? Sebentar Pak, saya belum baca aslinya. Oh, baca dulu. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Dibaca. Ini lo tirsah. Lo tirsah. You shall not murder. Atau ini mungkin maksudnya Kejadian 20 ayat 13 ya. Nah, tapi enggak juga sih. Di sini Keluaran 20 ayat 13. Coba yang lain. Misalkan Kejadian ayat 35 ayat 1. Kejadian 35 ayat yang pertama. Kemudian Allah berkata kepada Yakub, begitu Pak ya. Wayomer Elohim El Yaakov. Wayomer itu tunggal. Tunggal Pak ya. Tunggal nak. Kamu belajar bahasa Ibrani dulu deh ya. Ya. Nanti kamu akan tahu. Tapi kalau memang kamu butuh jawaban khusus nanti ya kita jawab ya. Om Yehuda bisa menjawab atau nanti ada dosen bahasa Ibrani saya minta untuk menjawab. Ya. 2 Samuel 7:23 Pak. 2 Samuel. Apa beliau ini salah menunjukkan ayatnya. Wayomer itu tunggal. Tunggal ya Pak. Bukan plural. Kebetulan beliau dosen bahasa Ibrani.
2 Samuel 7, 2 23. Samuel saya baca Indonesianya dulu Pak ya. 2 Samuel 7 ayat 23. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Apanya yang plural di situ? Ya, coba saya perhatikan dulu satu kata. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab selalu tunggal. Ya. Selalu tunggal. Seperti misalnya nanti saya khotbahkan khusus mengenai ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya. Itu partisipal aktif. Itu jamak. Pencipta itu jamak. Di dalam teks aslinya itu bentuknya jamak. Tapi di ayat 7 dan 14 ya, Elohim membawa itu semua tunggal. Jadi pencipta-pencipta di situ kenapa dibuat jamak? Karena seiring dengan Elohim yang bentuknya jamak tapi yang dimaksudkan tunggal, betul nggak? Iya. Dan ternyata di dalam Septuaginta kata pencipta-pencipta itu oleh orang Yahudi yang ahli bahasa dan teolog Yudaism menerjemahkan tunggal. Ya, ketisontes. Ya, jadi ya, ya kalau plural pakai oi di belakang. Iya, ini tunggal. Jadi maksudnya pencipta itu plural aktif plural participle. Ya, participle. Aktif bentuknya plural. Ya. Di Pengkhotbah 12:1 ya, itu seiring dengan Elohim yang bentuknya jamak tapi sebenarnya plural majesty. Iya, plural majesty tunggal. Nanti saya khotbahkan itu ya. Ya. Jadi kalau orang berpikir pendek dan tidak mengerti latar belakang secara lengkap akan mengatakan ini pencipta-pencipta banyak nih gitu. Ya. Salah itu. Ya. Dia tidak mempelajari dengan detail dan teliti, kasihan ya. Makanya harus diajari dulu. Oke. Teruskan yuk. Ini sedikit tambahan Pak, 2 Samuel 7 ayat 23 tadi salah satu kata kerjanya saya ambil satu aja. Itu ada kata pada, artinya redeem, menebus. Itu bentuknya singular Pak, bukan plural. Bentuknya tunggal. Tapi ini kita harus apresiasi loh. Ya. Dia belajar singular nah. Ya. Nanti kamu periksa lagi ya, kita sudah periksa. Oke. Teruskan yuk. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 28 tahun tinggal di Malang. Shalom Pak Eras, saya bersyukur mendengar logos yang membuat saya berupaya keras menjadi seperti Yesus. Pak Eras, apakah pernyataan saya ini yang merupakan kesimpulan dari pemahaman pada seminar logos adalah pernyataan yang benar? Bahwa Bapa adalah Elohim Yahweh satu-satunya. Allah artinya dia adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk Tuhan Yesus Mesias yang diutusnya. Ada bukan dengan sendirinya, tapi oleh karena diperanakan oleh Allah. Benar banget, sampai di sini benar sekali. Ini luar biasa nih. Ya. Terus mengakui keberadaan Yesus dimulai sejak dia dilahirkan sebagai manusia 100% adalah hal yang masuk akal. Sebab Injil Sinoptik khususnya Matius 1 menjelaskan bahwa Yesus lahir atau dikandung oleh karena Roh Allah, bukan firman yang artinya Allah memperanakan dirinya. Bukan firman yang diperanakan, tapi Roh Allah yang membuat Yesus menjadi hidup dan eksis sebagai manusia yang hidup. Amin. Sedangkan Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa firman menjelma sebagai manusia, tetapi firman menjadi manusia. Menjadi daging. Menjadi daging. Mestinya begitu. Betul. Sarkos geneto. Ya. Terus. Kata menjelma dan menjadi tidak selalu memiliki konotasi yang sama. Contoh, aku dulu orang miskin, sekarang menjadi orang kaya. Maksudnya bukan aku dulu miskin, sekarang menjelma sebagai orang kaya. Tetapi maksudnya adalah aku menjadi kaya karena aku hidup sebagai orang yang rajin, maka aku menjadi kaya. Keren ini. Ini bagus sekali. Oke, ini bagus sekali. Terus. Demikian juga firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Ya, firman menjadi daging. Yesus Kristus bukan berarti firman menjelma sebagai manusia. Tetapi firman itu terus dilakukan dan ditaati, sehingga firman itu diam dalam diri manusia, dan manusia itu menampilkan firman Allah. Karena firman Allah adalah pusat kehidupannya. Nah, ini bagus sekali. Ya. Sampai di sini bagus sekali. Ya. Teruskan. Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, sedangkan firman dikenakan dengan tekun oleh Yesus, sehingga ia menjadi terang manusia. Iya, tidak otomatis secara mistis. Ya. Oke.
Artinya hidup menjadi terang yang memancarkan terang Allah di tengah orang berdosa. Amin. Yohanes 1 ayat 4, sebab dalam Alkitab juga ditulis, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kakiku. Maksudnya jika Allah adalah terang, ya pasti firman itu adalah terang. Karena firman itu milik dan melekat pada diri Allah. Maka Allah dan firman itu adalah satu secara mutlak. Kesatuan, ya? Bukan kesatuan. Satu, Pak, bukan kesatuan. Maka Allah dan firman adalah satu. Adalah satu, bukan kesatuan. Iya, oke. Tapi satu maksudnya ya bukan pribadi yang berbeda, tapi satu yaitu pribadi Allah yang memiliki firman, sama seperti saya memiliki pikiran. Betul. Ini bagus sekali ini. Ya. Ini monoteisme sejati ini. Terus. Ya. Maka saya dan pikiran saya adalah satu, bukannya kesatuan. Iya, betul. Karena sejak mulanya saya adalah satu. Kecuali suami istri menjadi satu daging, di situ ada kata menjadi satu daging. Ya, itu nggak bisa disamakan dengan ekat untuk Allah. Ya, betul. Ekatnya suami istri tidak sama dengan ekatnya Allah. Ya. Beda. Lagi pula suami istri 2. Kalau Trinitas 3. Ya. Oke, terus. Berarti suami dan istri adalah pribadi yang berbeda tetapi menjadi satu daging. Artinya hubungan eksklusif yang tidak bisa diduakan. Iya. Ya. Bagus, terus. Yang terdiri dua pribadi yang berbeda dalam perkawinan yang kudus. Tetapi kalau Allah dan firman adalah satu, bukannya menjadi satu. Maka maksud saya terang itu adalah pikiran dan perasaan Allah yang dengan tekun dilakukan oleh Yesus sehingga terang Allah memancar dalam perilaku Yesus. Namun Pak Eras, yang saya pergumulkan jika Tuhan menghendaki, saya katakan jika karena saya terus bergumul, apa spesifikasi khusus saya di bidang pekerjaan Tuhan? Apakah sebagai teolog begitu Pak, ini pergumulan penanya. Apakah gembala atau bukan gembala gereja namun pengajar, dosen dan pengkhotbah? Namun apapun itu, jika suatu saat saya memberitakan kebenaran yang murni kepada semua orang, bahkan secara ekumenis di seluruh dunia yang tentunya berbeda denominasi, apakah ada tips bagaimana cara menjelaskan kebenaran logos ini Pak? Atau apakah saya cukup memberitakan kesucian, tanggung jawab, dan langit baru, bumi yang baru dengan unsur dan sentuhan halus tentang logos dalam khotbah saya kelak? Ini mohon tips dari Bapak. Itu? Usia 28 tadi Pak ya. Wah, keren sekali nih. Iya. Orang cerdas ini. Terus. Iya. Sebentar gini. Bagaimana kita memberitakan kebenaran? Masing-masing kita beda. Tempat kita beda. Sementara ini saya belum bisa memberikan tuntunan kecuali hidup dalam doa, dalam kesucian, Roh Kudus akan pimpin kita. Ya. Saya pun juga masih bergumul bagaimana mengajarkan logos di situasi kelam kabut hari ini. Ya, jadi saya bersyukur membaca tulisanmu, ternyata kamu menangkap penuh apa yang saya sampaikan, bahkan mengembangkannya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama, jika Yesus Adam terakhir diangkat menjadi Tuhan oleh Allah karena dia menang, lalu apakah Adam pertama akan menjadi Tuhan, Pak? Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu kan penguasa, kurios. Tuhan, majikan. Jelas Adam jadi majikan. Jadi yang pertama. Terus, jika dia menang, meski seperti yang kita ketahui bahwa Adam pertama gagal, tadi lanjutan ya. Dari lanjutan dari pertanyaannya. Kalau dia menang jadi Tuhan, ya benar, bisa. Mungkin pertanyaan ini dia jadi Tuhan, tapi bukan Tuhan Allah loh. Dia Tuhan majikan yang dipercayai Allah Bapa. Ya. Mungkin pertanyaan ini tidak menambah dan mengurangi iman, namun siapa tahu ada jawabannya Pak. Ya sudah Bapak jawab. Ya. Udah itu penting. Betul. Itu penting. Terus. Saya mengerti bahwa Tuhan huruf besar itu menunjuk Yahweh dan Tuhan huruf kecil menunjuk Yesus. Namun Tuhan atau Tuhan dalam hal ini apakah maksudnya adalah pokok keselamatan, Pak? Jika Tuhan yang mengacu ke Yesus. Maksudnya kalau Tuhan itu pokok keselamatan. Iya. Betul. Betul ya. Jika Adam pertama berhasil, maka ia akan menjadi pokok keselamatan. Ya. Tetapi pada akhirnya Yesus anak Maria, anak Yusuf bin Daud bin Yakub bin Abraham lah yang menjadi pokok keselamatan. Apakah begitu, Pak? Iya, benar sekali. Ini mendengar banyak dari saya ini. Terus. Ya. Dan saya mau bertanya lagi Pak tentang Amsal 8 ayat 22 sampai 36. Kalau saya baca secara keseluruhan dari ayat 1, ini merupakan sastra hikmat yang mempersonifikasikan hikmat itu seakan-akan atau diumpamakan sebagai manusia. Betul, itu sastra hikmat yang menjadikan hikmat itu figuratif, dipersonifikasikan seakan-akan manusia. Salah kalau kita mengatakan Yesus itu hikmat itu, karena hikmat itu gendernya feminin, Yesus laki-laki, jadi tidak nyambung. Ya. Terus
Kalau dibaca seterusnya sampai ke ayat yang ke-22 dan ayat-ayat berikutnya, seperti atau seakan-akan menjelaskan pra-eksistensi Yesus. Tidak, itu adalah hikmat Allah. Maka di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada ayat yang mengatakan Allah penuh hikmat. Itu salah. Ternyata kata penuhnya tidak ada. Fulfill, to fulfill. Plerosa ya. Pleroo. Tidak ada kata itu. Tapi kalau Yesus penuh hikmat, benar. Karena Allah itu hikmat itu sendiri. Yesus penuh hikmat. Jadi hikmat itu Allah sendiri. Atau di dalam pikiran Allah yang bukan kesatuan, satu dengan Allah. Benar. Oke. Cukup ya? Cukup. Oh, mantap sekali. Ini pria ini hebat nih. Tolong disimpan teleponnya. Ya, siap. Bisa menjadi salah satu perwira tinggi nih untuk kerajaan surga. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 18 tahun, mahasiswa tinggal di Medan. Shalom Pak, di manakah Yesus selama 3 hari di antara kematian dan kebangkitannya? Dan apa yang ia lakukan? Terima kasih. Kata dalam surat Petrus, di dunia orang mati. Di dalam Alkitab dikatakan dia berkhotbah. Tapi teks memberitakan Injil ya. Iya. Padahal teks aslinya keruxo, to proclaim. Dia memproklamirkan pengorbanannya supaya dia bisa membawa tawanan-tawanan orang-orang saleh bangkit. Dibawa seperti Abraham, Samuel dan lain-lain dibawa. Karenanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan ada orang-orang bangkit. Itu orang-orang hasil dari pengorbanan Yesus dan turunnya ke kerajaan maut untuk membebaskan tawanan-tawanan ke dunia orang mati. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 60 tahun tinggal di Bandung. Saya ingin mengetahui lebih detail, rinci dan akurat secara teologi maupun hermeneutik keterangan tentang Trinitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Yohanes Christian Effendi di Bandung, saya akan terus menjelaskan, Pak, ikuti seminar saya mengenai monoteisme, saya menjelaskan mengenai Trinitas Biblikal. Ya, supaya jelas, supaya tidak digelapkan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 50 tahun tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya mengenai pra-eksistensi Tuhan Yesus sebagai manusia. Apakah keberadaannya sama seperti kita juga dipilih dan ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan? Jika dikaitkan dengan Efesus 1 ayat 4-5. Efesus 1 ayat 4-5 hendak menegaskan bahwa dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu siapa orang-orang yang akan menjadi umat pilihannya. Hal ini untuk menegaskan bagi jemaat Efesus untuk setia. Perlu Anda ketahui bahwa pada masa-masa itu mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Dengan pernyataan bahwa Allah sudah menentukan mereka menjadi umat pilihan, mereka harus setia. Menjadi umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga. Yang setia sudah dipilih tapi harus setia. Tidak semua orang terpilih. Kalau Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi Bapak yang memilih aku, Bapak yang memilih kamu, itu ya. Itu artinya Tuhan yang mengkondisi mereka jadi murid-murid. Coba kalau Petrus jadi anaknya Herodes, nggak pernah jadi murid, kan begitu. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Ya, oke. Jadi itu ada kaitannya dengan pra-eksistensi Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tapi jangan heran kalau Allah sudah menentukan sebelum dunia ada. Karena knowledge Allah tentu tahu. Ya, oke. Teruskan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 46 tahun, menikah tinggal di Serang, Banten. Shalom Pak, kenapa ya Pak Tuhan itu memberikan kehendak bebas terhadap manusia, padahal mayoritas manusia itu sendiri tidak menggunakan kehendak itu dengan baik? Mohon penjelasannya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu memiliki rancangan yang kita tidak tahu. Kenapa Allah menciptakan kerub yang bisa memberontak, lalu manusia dan lain sebagainya? Pada akhirnya kita tidak akan pernah tahu 100%. Tapi yang kita tahu harus kita tahu. Misalnya kita harus taat, kita harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Allah menghendaki satu makhluk yang bisa berinteraksi dengan kehendak bebas mencintai Tuhan, tapi juga bisa membencinya. Nah, Allah menikmati itu, tapi itu resiko besar. Resiko bagi Allah
menciptakan makhluk yang bisa memberontak tapi juga bisa mencintai. Rupanya Allah menyukai makhluk yang bisa mencintai dia dan Allah menikmatinya. Kenapa begitu? Nanti kita tanya di langit baru bumi baru. Oke. Oke, terus. Berikutnya dari seorang pria usia 37 tahun, masih single, tinggal di Jakarta. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apakah anak-anak Allah di dalam Ayub pasal 1 dalam bentuk roh, apakah bentuk atau bentuk daging? Sebenarnya tidak pernah kita ketahui karena tidak ada penjelasan. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya lebih percaya dalam bentuk daging. Karena ketika Henok, Elia, Musa diangkat, pasti dia juga dalam bentuk daging kan? Di mana dia kalau bukan ada di surga ini? Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus di kekekalan pada masa pra-eksistensinya? Nanti saya jelaskan, tidak sekarang. Nanti saya salah kalau menjelaskan sekarang. Ya. Menjelaskan pra-eksistensi Yesus. Ya. Oke. Berikutnya, apakah Tuhan Yesus memang adalah calon pewaris tunggal tata Allah Bapa sejak di kekekalan, dalam kurung anak tunggal kesayangan Bapa, yang tetap sesuai prosedur, yaitu baru bisa memperoleh segala kuasa dan pemerintahan lewat perjuangan, yaitu setelah dia tunai melaksanakan tugas yang Bapa berikan, dalam kurung tidak gratis. Disebut Adam kedua karena Yesus akan mengambil gambar dan rupa proses seperti Adam pertama dalam tugas penyelamatan manusia. Apakah demikian, Pak? Di dalam Alkitab kita tidak pernah tahu persis. Jadi kita jangan membuat cerita sendiri. Yang kita tahu Bapa memperanakan Yesus pada hari ini. Hari ini menunjuk pada perjalanan waktu. Dan anak ini ternyata berhasil. Kata tunggal bukan berarti satu. Tunggal itu juga bisa berarti unik. Tidak sama dengan yang lain. Karena anak ini, maksud saya Yesus, berhasil taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka dia akan mewarisi kemuliaan bersama kita yang juga taat sampai akhir. Jadi mengenai pra-eksistensi Yesus belum saya jelaskan, tapi harus diakui Alkitab tidak menjelaskan hal itu. Teruskan. Pertanyaan keempat dari penanya yang sama. Pada kitab Kejadian, ketika Allah berjalan-jalan di Taman Eden mencari Adam dan Hawa, apakah manusia berhadapan muka dengan muka atau dapat melihat Allah Bapa? Sementara Allah Bapa adalah roh adanya. Allah roh adanya, tapi dia bisa menampilkan dalam berbagai penampilan yang namanya teofani. Seperti Abraham bertemu muka dengan Yahweh dan Musa. Tentunya Adam dan Hawa bisa. Oke. Ya, pertanyaan terakhir dari penanya yang sama. Bagaimana seharusnya ketika kita menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa dan kepada Tuhan Yesus, Pak? Terima kasih. Kita harus menjadikan Allah itu objek penyembahan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak menyembah Yesus. Kita juga menyembah Yesus. Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi. Terhadap Allah kita memberi nilai tinggi dalam nyanyian, pujian dan penyembahan. Kepada Yesus pun Raja kita menyembah. Tetapi objek penyembahan kita yang utama memang Yahweh. Di dalam kitab Wahyu dikatakan nyanyian Musa, nyanyian anak domba menyembah Allah. Yesus saja menyembah Allah. Oke? Nanti saya jelaskan di monoteisme. Monoteisme dengan judul menyingkap kata esa soal ini. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 21 tahun, mahasiswi tinggal di Jakarta. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, di ayat tersebut ada kata kita dan kata Bapa kita itu artinya malaikat. Kata Bapak, penjelasan Bapak bahwa kita di situ artinya malaikat-malaikat atau kerup-kerup yang menyaksikan penciptaan. Sedangkan di kitab Yesaya dan Mazmur hanya ada kataku, berarti Allah sendiri. Dan itu membuat saya bingung dan dalam hal lain saya goyang, Pak. Oleh sebab itu saya minta penjelasan ulang, Pak. Ini membuat saya selalu kepikiran. Maksudnya apa ya? Kejadian 126 ini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Ya, Elohim bersama dengan sidang ilahi. Sidang ilahi, betul. Terus? Tapi di kitab Yesaya itu siapakah yang ku utus, begitu ya Pak? Oh, itu Yesaya siapa yang kami. Iya. Teks aslinya bukan ku, tapi kami. Dalam bahasa Indonesianya ku. Iya, tapi dalam bahasa kita. Ya, Kami ya. Kami. Siapa yang harus coba baca coba? Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Ini kita kan juga langsung ya. Iya.
Yesaya pasal 6 ayat 8. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, Pak. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Harusnya pergi untuk kami. Pak Yesaya pasal berapa? 6 ayat 8. Kalimat terakhir pakai bahasa Ya. Lanu ini anaknu gitu, Pak. Kami. Mana Orang sih? pertama maskulin, Oh sorry, aku baca ayat 9. plural. Ya, di kata ketiga. Lanu. Ini kalau kita lihat half verb imperatif maskulin. Ini Pak, maaf. Mana? Kata ini. Tunggu. Ialah lanu. Oh ini sorry. Kalau itu kalimat Lah. terakhirnya di ayat Oh, tersebut, oke. ini aku utuslah aku, kata Yesaya. Oke, ini aku. Iya. Jadi apa itu? Semestinya terjemahannya apa? Iya, seharusnya siapakah yang akan jadi begini, Pak. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Oh, Iya. untuk kami. Iya, Ya, kami. untuk kami. Orang pertama plural, Pak. Tapi itu maksudnya serafim ya. Serafim. Kami itu Allah dan serafim. Ya, oke. Ya. Teruskan. Pertanyaan berikutnya Tadi udah cukup menjawab ya. Iya, ini kebingungan Kebingungan. penanya, iya. Jadi ada yang Setiap kata kita di dalam Kejadian 1:26, kita dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 23, lalu di dalam Kejadian 11 itu masing-masing harus dilihat konteksnya. ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 37 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Selamat siang Bapak Eras, pertanyaan saya di kitab Kejadian ditulis, dikatakan bahwa manusia itu sudah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Kemarin saya mengikuti monoteisme, saya masih belum paham tentang hal ini. Jika dibilang salah satu dari kita, bukan sama dengan kita, jelas ini menunjukkan kepada satu pribadi. Apakah ini bisa mengarah kepada Lucifer, Pak? Karena sejatinya kan Lucifer itu anak Allah yang memberontak. Adam mengikuti jejaknya. Mohon maaf Pak jika pemahaman saya kurang tepat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memang ada kecurigaan itu Lucifer, Ya. tapi saya lebih senang kepada kerubim. Ya. Salah satu seperti kita itu maksudnya kita dalam komunitas itu. Ya. Maksudnya Bapak, malaikat-malaikat termasuk kerub. Ya. Memang ada pemikiran Lucifer, tapi kecil kemungkinan karena Lucifer pasti tidak diajak rundingan. Ya. Itu karena dia musuh, begitu ya. Saya kira jawabannya itu saja. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kami akan menjawabnya. Kalau Anda mau ada pertanyaan, kami akan menjawabnya ya. Ya. Senang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tuhan memberkati.